Kembali kita membahas soal Olimpiade Sains Nasional OSN IPS ya. IPS SMP tingkat provinsi tahun 2019 nomor 6 nomor 11. Kita coba nanti nomor 6 sampai nomor 11. Kita lihat dulu soal pertama. Soal nomor 6. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini dan hidupkan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru. Lihat soal nomor 6. Di daerah pegunungan, umumnya petani menanam jenis tanaman palawija. Tahu kan palawija? Hal ini karena kondisi lingkungan alam yang berpengaruh adalah apa? Daerah pegunungan, apa di situ kondisinya? Kondisi di daerah pegunungan, bahwa di daerah pegunungan itu keadaan suhu udara atau disebut dengan temperatur udara itu rendah. Untuk daerah yang memiliki temperatur rendah, tanaman yang cocok adalah tanaman berbentuk tanaman sayur-sayuran atau yang disebut dengan tanaman palawija atau tanaman singkong atau tanaman wortel. Maka jawaban yang cocok di sini itu hal ini karena lingkungan alam yang berpengaruhnya adalah temperatur. Jawabannya D. Kita lanjut nomor 7. Alur laut Kepulauan Indonesia yang disingkat dengan ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Berikut ini adalah ALKI yang telah ditetapkan kecuali. Mana daerah ALKI yang ditetapkan kecuali yang di Indonesia? Sebelum kita menjawabnya, kita lihat bahwa wilayah mana saja di Indonesia yang ditetapkan pada Konvensi Hukum Laut Indonesia sebagai alur laut kepulauan Indonesia yang disebut dengan ALKI. ALKI yang telah ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut Internasional yaitu Selat Malaka. Karena yang diminta nanti adalah kecualinya. Kita lihat langsung opsinya, perhatikan baik-baik ya. Selat Malaka itu yang ditetapkan. Laut Jawa, Selat Sunda, berarti A bukan jawabannya. Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok, berarti B bukan jawabannya. Laut Maluku, Laut Seram, Selat Ombai Wetar, berarti C bukan jawabannya. Dan Laut Suwu. Maka jawaban soal nomor 7 ini adalah D. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 8. 9. Oh, enggak nampak 9-nya. Nanti kita mencobakan ya. Penanaman padi gogo rancah di Nusa Tenggara Timur, NTT, dengan cara ditugal seperti halnya padi ladang. Hal ini karena keadaan alam wilayah tersebut bagaimana? Nih. A, B, C, dan D pilihannya. Kita lihat bahwa kita harus mengetahui bagaimana kondisi alam di Nusa Tenggara Timur sehingga dilakukan penanaman padi gogo rancah dengan cara ditugal. Padi gogo rancah adalah padi yang ditanam dengan cara ditugal seperti halnya padi ladang. Padi gogo rancah tersebut baru dialiri seperti halnya padi sawah setelah mulai berumur sekitar 1 bulan sampai menjelang panen. Padi gogo rancah ini cocok ditanam pada wilayah yang memiliki musim penghujan pendek, misalnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Apa yang menyebabkannya? Jadi, karena daerah di sini adalah daerah musim hujan pendek. Untuk daerah musim pendek,
kita harus berdasarkan data BPS, misalkan BPS NTT tahun 2014 bahwa wilayah NTT ini adalah lahan kering yang perbandingannya dengan lahan basah sangat ekstrim. Bagaimana lahan kering dengan apa? Bahwa lahan kering dengan lahan basah itu perbandingannya sangat ekstrim. Jadi wilayah NTT itu jumlah bulan basah lebih kecil daripada jumlah bulan keringnya. Ini yang menyebabkannya karena daerahnya memiliki musim penghujan pendek sehingga jumlah bulan basah lebih kecil daripada jumlah bulan kering. Maka jawabannya yang tepat adalah A. Nih soal 9. Wilayah Sangiran merupakan tempat ditemukannya banyak kerangka manusia purba. Landform dari wilayah Sangiran adalah 9. Kita membahas ini bahwa Sangiran merupakan situs arkeologi manusia purba paling lengkap se-Asia. Luas wilayahnya seluas 56 km persegi berada di kaki Gunung Lawu, Jawa Tengah. Terletak sekitar lebih kurang 15 km utara Surakarta di lembah Sungai Bengawan Solo. Bengawan Solo ini nyanyi nih. Bentuk lahan atau yang disebut dengan landform Sangiran adalah daerah yang berbukit-bukit rendah yang utamanya tersusun oleh batuan berumur Pleistosen. Perbukitan rendah ini berada di antara Gunung Merapi dan Merbabu di sebelah barat Gunung Luwu di timur. Maka jawabannya yang cocok di sini landform dari wilayah Sangiran adalah perbukitan. Karena perbukitan rendah itu. Perbukitan bentuk lahannya yang berperbukitan rendah berada di antara Gunung Merapi dan Luwu. Atau di sebelah barat Gunung Luwu di timur. Jawabannya yang tepat adalah D. Kita lanjut nomor 10. Dapat jawaban yang duluan. 10. Kita bacakan dulu soalnya ya. Untuk menjaga kelestarian hutan, masyarakat di sekitar hutan menetapkan wilayah hutan larangan dan lindung oleh masyarakat. Salah satu suku di Indonesia yang masih menjaga adanya hutan larangan yaitu suku Baduy. Suku di Indonesia ini yang anggota masyarakatnya masih kuat mempertahankan kearifan lokal serta adat istiadat menjaga kelestarian alam itu disebut sebagai suku Baduy. Suku Baduy ini bertempat tinggal di Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Dibandingkan dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia, keberadaan suku Baduy lebih terisolasi dan memang sengaja mengisolasikan diri guna menjaga keutuhan adat istiadat mereka dan menjauhi pengaruh dari luar. Suku Baduy ini masih menjaga kelestarian hutan oleh masyarakat mereka. Kita lanjut soal nomor 11. Soal nomor 11. Salah satu contoh bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam antara lain. Apa bentuk interaksinya? A. Tradisi masyarakat pulang mudik saat hari raya. Ada hubungannya dengan alam. Adaptasi makanan Eropa dan Asia dalam masakan Indonesia. Adaptasi makanan Eropa dan Asia dalam masakan Indonesia. Boleh jadi. Kita lihat lagi yang C. TKI mengirim uang hasil bekerjanya untuk membangun rumah. Tidak ada hubungan adaptasi, ada interaksi dengan alam. Lahan persawahan berubah menjadi pemakaman mewah. Jadi yang cocok di sini adalah
Salah satu bentuk interaksi manusia dengan alam itu B. Adaptasi makanan manusia yang makan terhadap alam. Makanan Eropa dan Asia ya, dalam masakan Indonesia. Jawaban yang cocok nomor 11 ini adalah B. Sekian dulu ya. Nomor 11 sudah terjawab. Tunggu pembahasan selanjutnya. Dan jangan lupa tadi untuk klik loncengnya.